Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan menjelaskan penggunaan dari Visual Studio yang akan digunakan pada praktikum pengolahan citra digital ini. Jadi mungkin saja kalian belum paham untuk penggunaan awalnya, barangkali belum pernah menggunakan sama sekali. Jadi melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua agar mudah untuk menggunakan di awal kali mencobanya gitu. Yang Microsoft sendiri itu membuat dua IDE atau Visual Studio yang warnanya ungu ini, kemudian Visual Studio Code yang warnanya biru. Untuk yang warnanya ungu itu biasanya memang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Windows. Kemudian jika Visual Studio yang Code atau yang warnanya biru ini umumnya digunakan untuk mengcoding atau membuat sebuah halaman website. Nah, yang kalian gunakan yaitu yang warna ungu ini, yang Visual Studio. Nah, kemudian jika kalian lihat di website resminya, bagi yang belum download atau mungkin salah download, jadi ada 3 di halaman websitenya. Yang pertama Visual Studio, kemudian Visual Studio Code, kemudian Visual Studio for Mac. Jadi sebenarnya untuk yang pertama dan yang ketiga ini sebenarnya sama, cuman penggunaannya bedanya di Windows atau Mac. Nah, ada 3 versi untuk Visual Studio, yaitu Community 2009. Kalau yang sekarang 2019 ya, ada versi Community, versi Profesional, dan versi Enterprise. Nah, yang gratis itu versi Community. Jadi untuk mahasiswa atau kalian yang ingin mencoba, download atau gunakan yang Community. Untuk Profesional dan Enterprise ini memang fiturnya lebih banyak tapi berbayar gitu. Kemudian jika kalian salah menginstal atau belum lupa untuk mencentang salah satu atau beberapa yang perlu dicentang, misalnya sebenarnya kalian di Visual Studio itu jika kalian install juga ada Visual Studio Installer. Jadi Visual Studio Installer ini digunakan untuk jika ingin menambah beberapa yang diperlukan untuk membuat sebuah program yang lupa diinstal di awal kali. Jadi kalian masih bisa menginstalnya atau memilih beberapa yang diperlukan kembali dari awal melalui Visual Studio Installer. Jadi kita gunakan dulu, kita buka Visual Studio 2019 ya. Nah, kemudian jadi untuk tampilan Visual Studio 2019 milik saya itu seperti ini. Mungkin berbeda sedikit dengan milik kalian, tapi sebenarnya hampir sama menu-menunya. Pastikan kemudian kalian klik untuk create new project untuk memulai project baru. Kemudian cari di bagian ini Windows Form App. Jadi kita itu menggunakan bahasa C# C-Crash ini ya, C# bacanya. Windows Form, kita menggunakan Windows Form untuk membuat aplikasi atau GUI, Graphical User Interface. Kita klik, kemudian klik next. Nah, project name itu nama project kalian bisa kalian namai, misalnya pertemuan PJD 1. Location ini bisa kalian tentukan mau disimpan di mana. Usahakan dari awal praktikum hingga akhir praktikum itu menggunakan satu folder. Nah, misalnya saya di sini menggunakan folder praktikum PCD. Jadi usahakan foldernya itu sama, jadi satu di situ. Jadi kalian itu tidak susah-susah mencari file program yang kalian buat sebelumnya. Kemudian klik create ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mungkin jika kalian memilih tema warna hitam ya tampilannya akan warna hitam. Jika di beberapa versi, kalau di versi 17 hingga 2019 yang terbaru saat ini nggak akan jauh berbeda ya. Mungkin jika di 2020
17 ke bawah mungkin menu-menunya agak berbeda, tapi harusnya tetap sama. Nah, bagian atas ini namanya menu bar, kemudian ada toolbar. Ini form yang kalian buat tadi. Nah, jadi kemudian ini toolbox. Toolbox itu bagian-bagian yang bisa kita gunakan pada menu form. Jadi form ini nanti berupa GUI ya, graphical user interface. Kalian boleh menaruh apa saja di dalamnya, kemudian baru kalian program. Nah, contohnya pada misal pertemuan satu ini saya menggunakan di bagian toolbox ini, saya pilih group box. Jadi kalian bisa mencari, bisa meng-scroll ke bawah seperti ini atau mencari langsung di sini group box, group, tulisannya gini ya. Ini untuk image-nya saya perkecil dulu. Kemudian saya gunakan juga picture box. Pada modul pertama fungsinya atau tujuannya untuk menampilkan sebuah image, hanya menampilkan semua image. Jadi tinggal diseret kayak gini ya untuk memasukkan dari toolbox yang kita pilih tadi. Kemudian kita sesuaikan besarnya. Kemudian kita untuk membuka sebuah gambar kan kita butuh button ya, atau tombol yang digunakan untuk membuka gambar. Jadi di toolbox kita cari button, kita seret gini aja. Nah, misal ini mau kalian rubah. Untuk merubahnya itu di bagian properties, di bagian kolom sebelah kanan ini. Jika saya perbesar ya, di situ ada cari name ini misalnya saya kasih original image. Oh, sih. Biarkan group box 1 bukan di situ. Nah, ini teks maksudnya original image. Nah, dia akan berubah, tapi namanya, name-nya di sini, name-nya masih group box 1. Jadi nanti kalian program bukan original image tapi group box 1, jangan lupa. Dan jadi kalian kalau mengubah misalnya warnanya kalian rubah jadi merah, kemudian atau fontnya kalian rubah bentuk lain dan ukuran lain, itu bisa melalui properties ini. Nah, kemudian saya rubah juga ini. Misalnya saya beri nama di bagian name page original. Jadi nanti saya memprogram ini tuh namanya atau variabel yang digunakan itu page original. Kalau ini tadi kan variabel atau name-nya itu group box 1. Ini name-nya button 1. Atau saya rubah browse atau gini, cari. Nah, kemudian untuk merubah teksnya kita ke bagian teks, misalnya browse. Nah, seperti ini. Kemudian jika kalian ingin membuat programnya, jadi ini bisa kalian tampilkan dengan melalui toolbar start ini ya, atau F5 bisa. Jadi kalian klik aja start. Nah, tampilannya akan seperti ini.
namanya form 1, belum saya rubah, memang form 1, kemudian ada original image, kemudian ada tombol browse. Tapi ini masih belum berfungsi apa-apa ketika diklik, hanya tampilan saja karena kita belum memberikan kode programnya. Nah, bagaimana kemudian untuk memberikan kode programnya? Oke, tinggal disilang untuk men-stop atau klik stop di sini bisa, atau disilang kayak tadi. Untuk membuat kode programnya itu bisa misalnya saya ingin menulis kode program untuk browse, ketika tombol ini ditekan itu akan memunculkan suatu dialog untuk membuka gambar atau perintah memasukkan gambar. Jadi tinggal double klik akan masuk ke halaman kode program. Nah, kemudian saya tulis programnya di sini. Ini saya buat variabel yang bisa digunakan secara umum. Nah, kemudian ini kan private void cari klik. Nah, jadi ketika tombol cari itu kan saya tadi variabelnya itu memang namanya itu teksnya browse, tapi kan variabel atau name-nya jika kita klik di properties ini tadi ya. Nah, ini name-nya itu kan cari, atau variabelnya itu cari, bukan browse ya. Kalian gunakan variabelnya itu di name ini, itu cari. Berarti kode programnya itu akan menggunakan cari, bukan browse. Ketika tombol cari ini diklik, maksudnya gitu. Nah, argumen apa yang akan dilakukan? Nah, jadi open, sebenarnya kita cuman nulis open gini aja sudah muncul beberapa referensi yang akan bisa kita gunakan. Nah, open file dialog. Kita filter, maksudnya OFD filter itu open file dialog filter, berarti perintah untuk dialog atau halaman yang membuka gambar itu agar kemudian gambar yang atau tipe data, tipe file yang dibuka itu difilter untuk JPG dan PNG saja, misalnya gitu.
Nah, untuk misal kalian di sini ada no issue, berarti tidak ada masalah. Jika kalian menemukan error itu misal seperti ini, kode tidak lengkap, nah dia akan muncul error. Bisa kalian klik errornya itu di kurang apa, di line berapa, di baris berapa maksudnya, itu akan ketahuan. Nah, jika tidak ada isu seperti ini berarti tidak ada masalah di kode programnya. Jadi kita coba. Oke, jadi ini ya. Nah, jadi ketika diklik browse akan membuka, ini namanya open file dialog. Itu membuka sebuah dialog untuk memasukkan sebuah apa itu gambar. Tujuannya tadi kan cuma memasukkan gambar di modul 1 itu ya. Nah, JPEG image ini kan sama dengan kode program yang tadi, JPEG, PNG, dan bitmap. Nah, misal saya masukkan, nah ini gambarnya bisa masuk. Nah, kemudian kenapa ini bagiannya jadi seperti ini, maksudnya tidak full, itu bisa kalian atur nanti di page originalnya atau picture boxnya. Nah, jadi di bagian picture box itu ada tanda panah kecil. Jika kalian klik, itu ada pemilihan size mode yang akan digunakan atau ukuran gambar nanti menyesuaikan seperti apa gitu. Nah, itu bisa kalian sesuaikan. Misalnya kita coba center image ya, kita coba start lagi. Nah, dia berada di tengah. Oke, coba kita coba menu yang lainnya, stretch image ya, atau kita coba zoom. Nah, untuk zoom itu bisa tampil semuanya. Nah, tapi ketika kemudian ini form, ini namanya form ya, atau graphical user interface. Jika kalian perbesar, ukuran gambarnya itu tidak akan berubah. Kenapa seperti itu? Karena dia cuma menampilkan apa adanya dari kode program. Tidak ada kode program yang memerintahkan dia untuk responsif. Jadi kalau kalian kemudian ingin tampilannya menjadi responsif ketika diperbesar, kemudian gambarnya ikut besar atau tombolnya juga ikut menyesuaikan, tidak berubah tempatnya, dia membesar tapi formnya itu menyesuaikan, tombolnya tetap di bawah tapi ukurannya bisa menyesuaikan besar formnya. Nah, itu namanya responsif. Kalau masalah responsif tidak akan saya bahas di sini, bisa kalian cari sendiri literaturnya. Saya kira banyak tutorial di YouTube yang bisa kalian pelajari jika memang kalian berniat untuk fokus atau tertarik mendalami C# ini, bahasa C# ini untuk membuat suatu aplikasi atau pengolahan citra digital. Jadi seperti itu. Kode program itu semuanya ditulis di sini. Jadi awal langkah-langkahnya itu kita mengisi form menggunakan toolbox ini, apa saja yang dibutuhkan kita tarik ke dalam untuk menyesuaikan apa yang akan kita buat. Jadi kayak tadi misalnya saya bikin grup box untuk menamai sebuah box untuk original image, kemudian di dalamnya karena ingin menampilkan gambar, jadi saya seret juga atau saya masukkan picture box ya, yang ini picture box. Kemudian karena membuka gambar itu perlu tombol untuk memasukkan file image-nya, berarti perlu dicari atau dimasukkan dari toolbox itu button. Nah, masing-masing kemudian yang perlu kalian ingat juga perlu name-nya. Jika bagian teks itu teks yang akan ditampilkan di sini. Jadi kalau kemudian saya menuliskan original image ini ya, teks original image, berarti di sini juga akan muncul original image. Tapi di kode program yang dikenali itu
sebagai variabel adalah name. Ini yang dikenali sebagai variabelnya. Jadi misalnya ini button ini kan teksnya atau yang ditampilkan di layar itu namanya browse karena saya ngisi di teks di sini. Di teks di sini browse. Kalau kalian mau rubah warnanya atau yang lainnya, ukuran fontnya itu terserah. Tapi yang paling penting juga di bagian name. Sebentar. Nah, di bagian name ini yang disebut variabelnya. Variabelnya saya kasih nama cari. Jadi jangan kemudian kalian di name ini atau di variabel itu cari, kemudian kalian gunakan di sini browse. Itu nggak akan ketemu atau nggak akan salah kode program kalian. Jadi saya buat image page ini digunakan agar kemudian variabel page ini bisa digunakan di bawah. Nah, kemudian open file dialog atau OFD. Ini kelas-kelas yang sudah ada di Visual Studio, jadi tinggal digunakan atau dipanggil new open file dialog atau membuka sebuah dialog baru, kemudian OFD filter. Jadi kita perlu memfilter hanya JPG maksudnya PNG image dan bitmap. Kemudian apa yang kita buka itu kemudian kita jadikan ke file bitmap. Yang perlu kalian ketahui, Microsoft sendiri itu yang membuat format bitmap. Jadi ini format untuk pengolahan citra atau suatu image yang berupa vektor yang memang dibuat sendiri oleh Microsoft. Jadi untuk pastinya kan untuk pengolahan citra itu membutuhkan perubahan dari image yang asli ke vektor terlebih dahulu agar kemudian dikenali menjadi sebuah matrik ya, atau koordinat X dan Y nya dan warna-warnanya. Jika tidak dirubah jadi bitmap ya tidak akan bisa diolah gitu. Nah, kemudian ketika dialog itu berhasil menampilkan atau memanggil suatu gambar, maka kemudian page original image atau image dalam page original box, picture box maksudnya, itu akan menampilkan gambarnya. Sebenarnya cuma simbol seperti itu. Nah, tugas kalian kemudian nanti bagaimana kemudian gambar itu bisa disimpan dan menampilkan teks untuk ukuran dari gambarnya. Nah, kemudian itu tugas kalian ya. Nah, kemudian jika misalnya ini, misalnya kalian salah pencet di sini, double klik kayak gini. Nah, ketika salah pencet double klik itu akan memunculkan sebuah fungsi baru. Nah, jika kalian hapus, sebenarnya biarkan saja selama kalian tidak menulis argumen di dalamnya. Nggak perlu kalian hapus sebenarnya. Tapi kalau kemudian ini kalian hapus, kemudian kalian run, nah dia akan error. Nah, ketika kalian klik no itu baru akan diarahkan ke pesan errornya. Bisa kalian baca di bawah ini, double klik. Nah, karena ketika kita itu di formnya pun juga error. Jadi ketika ini bisa kalian hapus dulu misalnya. Nah, baru ini akan kembali semula. Jadi ketika kita salah mengklik, harusnya bukan ini tapi mengklik ini, kan dia akan ke kode program ini langsung muncul sebagai fungsi baru. Nggak perlu kalian hapus kalau memang tidak menuliskan argumen di dalamnya. Jadi semua yang ada di form ini bisa kalian program, mulai dari button, kemudian fitur original dan fitur group box maksudnya, itu dengan cara double klik. Misalnya ini group box ini saya double klik, nah dia akan memunculkan sebuah fungsi baru. Biarkan saja selama kalian kemudian salah mengklik atau tidak menuliskan argumen apa-apa di dalamnya. Nah, ini buat kalian yang baru pertama kali mungkinnya menggunakan
Visual Studio ini. Nah, jika kalian hapus, berarti kalian juga perlu menghapus yang ada di sini, di form 1 designer ini. Jika tidak, ya akan tampil error seperti tadi. Jadi ini cuman sebagai pengenalan dari penggunaan Visual Studio bagi yang mungkin awam atau belum sama sekali menggunakan atau pernah menggunakan Visual Studio. Semoga ini bermanfaat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.